Bina. Bersama kita bisa. Ibadah yang paling apik ku istighfar, zikir lan sholawat. Oga, doa, sedekah, dan tirakat. Tadi timbul dari petugas saling untuk sodako. Sodako itu memang kita tolak, tapi ibadah yang paling utama itu adalah istighfar dan sholawat. Ya, terima kasih laporannya. Jadi saya kebetulan pas nggak di kantor sehingga barusan dapat laporan dari teman-teman bahwa teman-teman Salik hampir saja terjadi satu Insiden. yang tidak kita inginkan. Mohon maaf, jadi mungkin Pak Supati selaku perwakilan dari GBC, kami dari Salik, mungkin inilah pemuda. Jadi memang mereka nggak sabar. Dan mereka, saya dapat laporan dari teman-teman kalau ketika datang di tempatnya GBC tadi itu ditolak dengan mentah-mentah dengan alasan kami sedang sibuk membangun tempat ibadah, musola apa masjid, musola, Surau lah. surau ya. Surau. Sehingga ya kami mohon maaf, memang kami tugas kami di sini memang ini apalagi mau ada acara, sehingga kami memang kami himbau kepada teman-teman untuk menyebar, mencari dana untuk santunan di bulan Rajab, sehingga kami dapat laporan tadi bahwa teman-teman mau res sama teman-teman GBC. Nah, Pas malu-malu ngeten. Sedekah bak kotak. Sedekah sangu gitu. mati, mosok sangu mati nggak kotak. Kita bukan dari golongan itu. Jadi mohon maaf Pak Bupati, ngareno. Karena memang yang dilihat itu televisi seperti itu, sehingga mereka lupa dengan ajaran guru kita bahwa kita takbir itu aja tidak lagi ngomong-ngomong rek. Takbir itu di musola, di majelis Dan taklim. juga dari pemuda juga ya butuh itu juga. Makanya dari dengan adanya kedatangan dari Saling itu coba timbul bentrok, karena memang pasti kondisi itu waktu itu ya kerja sangat ya semangat. Akhirnya tamu tadi sebenarnya ya ini juga kebutuhan. Jadi ya mohon maaf karena kondisi seperti itu. Jadi sebetulnya niatnya kita itu Iya. paling enggak untuk bagaimana aplikasi daripada istighfar, zikir dan sholawat dengan memberikan sedekah dan sebagainya. Nah, di situ salah paham. Mau marah-marah, sedangkan kita ingat dari Gus Nisam. Itu marah sok. Gitu. Lewat kota. Kita menyelesaikan jadi ini kila pemuda. Iya. Yang di delok itu ini gitu ya. Tapi ini ya. Kita kalau nggak cocok serbu. Anggotanya terus malu karena nggak terima gitu ya. Oh. Ngapunten tak derenge Iya. ya tidak sering terjadi berselisih di jalan dalam arti pengabdian bagi tugas hidupnya. Kalau Saleh Salib meringankan beban dengan memuliakan para janda. Tetapi di GPD karena pemuda cinta gerakannya itu anak janda yang dibentuk menjadi apa yang baik. Ini khawatir salah paham nantinya. Jadi kalau yang Saling merebut gandanya, DPC merebut anaknya itu. Gak paham. Abi agak uman. Dia mendoakan. Dan lagi GBC menunggu lemparan trofinya tadi. Ini kersane buatan timbul ngeten malih mohon pencerahan. Cukuplah dengan lerai dengan prinsip
Pancasalik yang ketiga. Apa? Hindari fitnah, hampiri fitnah. Hindari fitnah. Artinya hal-hal yang akan menyebabkan bertengkar, nanti gak wawu dan lain sebagainya yang dilarang-dilarang itu hindari. Bukan menghindari tukaran, bukan. Hindari hal-hal yang menyebabkan tukaran. Kalau hindari pertengkaran, KBW seru, bisa gak perlu lah itu, KBW seru. Tapi durung kabar, hindari hal-hal yang bisa menyebabkan menjadi pertengkaran, menjadi bertengkar. Ya, itulah mutasawwif atau pengamal tasawuf itu. Itu arti dari hindari fitnah. Apa sing garai kok tukar, sing garai bercerai, sing garai berantem, sing garai penyebabnya itu. Nah, itu hindari. Nah, itu fitnah. Lah contoh tadi itu wong posisi gawe surau kerja bakti nganu wis jelas-jelas iku ngono disodori kotak ngene. Sedekah ngene. Terus bilangnya sangu mati. Nah, Masa sangu mati Penyebabnya itu tadi. lah ya itu seakan-akan menganggap sing gawe surau iki kaya-kaya duduk sangu mati. Jadi wajar kalau tersinggung. Namanya pemuda. Gampang tersinggung itu, ya itulah pemuda. Asal ketika dilerai itu terus ya nggak apa-apa. Dua-duanya sangu mati. Bangun surau itu ya sangu mati, sedekah, doa sedekah itu ya sangu mati. Podo sangune ae kok ade kerekeran. Lah ya itu. Ngaji ini ditutup supaya pemahamannya itu benar menurut Allah dan baik menurut Rasulullah. Contoh Allahu Akbar diucapkan, apalagi diucapkan dengan lantang teriak. Itu kalimat sakral yang mengecilkan hingga menghilangkan nafsu amarah kita. Jadi Allahu Akbar. Muring-muring utawa niku langsung mari matentong jange kobong ini harus marah sis. Nah iso sampai hilang itu ucapan Allahu Akbar itu sama dengan ini yang besar hanya Allah, selain Allah kecil karena apa-apa nih nek jene paham hakikat takbir ya langsung reda emosi. Kalau ketika bertakbir itu sambil mendolimi atau merusak, wah itu pelecehan besar. Allahu Akbar ngawati wong itu zalim karena bukan pada tempatnya. Menjadi fitnah. Ya jelas bukan hindari fitnah tapi hampiri fitnah. Oh, kelawi. Terbalik. Kita harus berpegang pada prinsip Pancasalik yang ketiga, hindari fitnah. Artinya hal-hal yang menyebabkan kita tersulut emosi atau melakukan kesalahan dan dosa itu hindari. Kemudian hampiri fitrah, dekati hingga kenakan fitrahmu sebagai manusia. Fitrah manusia itu rasa kuat ingin mencintai sekaligus dicintai, ingin menghormati sekaligus ya ingin dihormati. Itu fitrah manusia. Alhamdulillah malam ini tadi itu menjadi satu pelajaran penting bagi kita karena melirik dari organisasi atau ormas-ormas di luar sana. Kami melihat bahwa mereka dengan lantangnya mengatasnamakan Islam atau mengatasnamakan organisasinya, mereka bersikukuh dengan hal-hal yang diinginkan sehingga cara-caranya dengan apapun caranya sehingga kami langsung ketemu Gus Niza. Mungkin perlu
penambahan wawasan dan pada kami agar pada saat Pancasila yang keempat itu bergegaslah kembali ke jalannya dan raihlah ridhonya. Bergegaslah kembali ke jalan Tuhan Ke jalan Tuhan dan raihlah dan ridho. raihlah ridhonya ini mungkin penting, dengan adanya ajaran ini penting bagi kita agar kita tidak ikut-ikutan seperti ormas atau oknum-oknum ormas yang menggunakan cara-cara arogan, cara-cara yang kekerasan untuk menggolkan keinginannya. Iya, itu nafsu. Buktikan merahmu dan amalkan prinsip salib yang keempat, ialah bergegaslah kembali ke jalan Tuhan. Dengan ayo salaman. Langsung praktek salaman. Ini namanya bergegaslah kembali ke jalan Tuhan. Biasakan bergegaslah kembali ke jalan Tuhan setelah tahu ternyata yang aku pijaki ini bukan jalan Tuhan, jalan setan, jalan nafsu. Nek ya ndang balik. Kadang kita tidak tahu atau tidak merasa, kemudian dikasih tahu oleh siapapun situ, ya kita harus bergegas kembali. Itu kalau meyakini kebenaran yang ada di Pancasalik yang jadi bojone Pancasila. Setelah bergegas kembali ke jalan Tuhan, kemudian raihlah ridhonya. Setelah salaman jaluk sepuro merasa bersama, raihlah ridhonya Cak Supati, raihlah ridhonya dengan ya mbok kono. Ya apa kono terusani salaman itu meraih ridhonya. Iya. Iki ngawang iki lah ngono. Wangi si kota. Berarti untuk mewujudkan insan pemuda yang baik sesuai Pancasila di dalam perjalanan ini mengalami suatu godaan kecil dalam perwujudan kebenaran yang diyakini. Jadi ini lumrah, jadi setia. Malah asal diakhiri dengan tabayun. Malah itu menjadi sunnah. Sunnah itu hal yang biasa terjadi. Tanpa gesekan tidak mungkin. Asal tidak gosokan ngono lho. Gesekan itu membuat kita lebih matang, lebih dewasa menuju bijak. Ya syaratnya ya itu tadi dilerai itu gelem terus ya diam-diam ya gak oleh merasa paling benar, boleh jadi aku yang salah itu anak ngono nih ya yakin benar tapi ada kemungkinan salah. Enggak tahu, yang tahu itu sesungguhnya hanya Allah. Yakinlah benar tapi secara diam-diam bahwa kebenaran itu milik Allah, yang tahu secara hakiki hanya Allah. Kita manusia ini harus ada kemungkinan salah, itu enggak boleh dihilangkan itu. Karena ternyata di persidangan ilahi tiba ya aku sing salah lah ya opo. Ini untuk perenungan. Nah itu supaya tidak menjadi iblis itu. Iblis disebut iblis itu karena sama sekali tidak ada perasaan kemungkinan aku salah, itu tidak ada. Nah, itu jangan sampai. Kiat takbir yang dijauhkan Gusti tadi itu mungkin ini bisa menjadi gimana jelasnya nanti gimana. Mengingat kami cerita siapa itu Sayyidina Ali ketika mau memotong leher musuh. Ketika itu Sayyidina Ali langsung diludahi sehingga timbul namanya ketika itu Sayyidina Ali seorang pemuda langsung timbul emosi. Tapi inilah kelebihannya bagi pemuda yang berilmu. Ketika mereka ini sedang timbul marah, tidak dipotong atau tidak ditebas leher itu, tapi dilepas dulu agar apa itu
redah dulu. Ini kiat yang seperti ini Pancasalik yang kelima. Leburkan pengakuanmu di dalamnya dan salam dari iya. Sayyidina Ali itu contoh teladan terdepan atau nomor wahid bagi pemuda. Wahai para pemuda Islam, tirulah Ali. Karena Ali adalah sosok pemuda yang paling sempurna. Pemuda yang paling ideal, paling sempurna. Tidak ada yang menandingi. Pokoknya bapak muda itu ya Sayyidina Ali, contoh panutan kita. Yang sudah disampaikan Ustaz Minan tadi itu, tiru itu. Sayyidina Ali suatu ketika perang temenanan itu. Deng 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 deng. Musuhnya jatuh. Tiba kepreset. Nah iki lah enak kari jes ngene tok. Ya jangan di mbu pedang mbu tombak karo sak temene, pokoke intine jangan di tusuk anu ngene. Kedisian didoni. Kena wajah Sayyidina Ali emosi. Eling pesene Kanjeng Nabi. Jangan membunuh karena nafsu dan dengan nafsu. Karena manusia itu makhluk yang harus dimuliakan. Wala taqtulu bighairil haq. Jangan membunuh tanpa bighairil haq itu dengan nafsu. Bil haq dengan Allah. Eling ngono ya. Lha gak wani, iki lak dosa iki. Nah, mundur. Mundur itu bukan takut, bukan apa. Busek iki. Aduh, lapo kok adek didoni, kok adek emosi iki lho. Mangga adek emosi lah ya enak ngono. Aduh, mana lah. Nah, ini menyalahkan diri sendiri. Tidak menyalahkan sing idoni. Jenenge perang yo halal sembarang anu. Tapi ini aturan yang harus ditaati. Ketika emosi nggak boleh membunuh, dosa. Gak oleh pahala, gak oleh apa. Malah kudu dipateni gitu. Nek hukum Allah, ya kudu dipateni. Nah ini kemudian Sayyidina Ali mundur. Setelah reda ini, kuno wis ngadeg maneh, aman selamat kono. Itu karena tahu kelemahan umat Islam. Musuh Islam itu tahu kelemahannya itu. Wong Islam itu gak oleh emosi nek perang itu. Nek emosi gak oleh. Nek kene lak gak apa-apa kene yo. Ngono jarene musuh Islam. Mereka tahu. Teman-teman tadi mikirnya gak gitu. Eman palu nih ngoten. Nah, ya itu. Nah, inilah pelajaran ajaran Islam kita itu yang demikian mulia dan masya Allah itu yang harus kita tiru. Maka bagaimana bayangkan perang serius ngono nek gak mulai tinggal nama ya cuwil mbok cuklek mbok anu jenenge perang. Nah, di situ tidak boleh amarah. Tidak boleh emosi negatif. Ya gambarannya ini ya perang itu ambek mesem guyu ati. Makanya menangan selalu tinju pencak apa ae iku sing paling sabar ya iku sing paling menang. Sing paling bisa menahan emosi negatif ya iku engko sing menang. Sing paling gak sabar ya iku sing kalah. Tisen mungsuh Halifil gak sabar tisen nyokot kuping. Iku sing kalah iku wis. Jadi bukan otot, bukan apa, tanding itu. Tapi emotional cohesion, kontrol emosinya itu. Siapa yang baik kontrol emosinya, dialah juaranya.